Martial Pick 3491. Yang Kai menyapa sesuai dengan prinsip hati-hati. Yang Kai menangkupkan tangannya dan membungkuk segera setelah dia masuk. Jangan sampai dia memberi Bei Limo kesempatan untuk menemukan masalah dengannya. Tapi di tengah kata-katanya, dia tidak bisa melanjutkan. Matanya yang sudah melebar-melebar saat dia menatap ke depan dengan kaget. Di sofa empuk di depannya, sosok Anggun berbaring malas di atasnya. Mengenakan kerudung tembus pandang yang samar-samar terlihat. Meskipun kerudung ini disebut kerudung tipis, sebenarnya hanya sehelai kain sutra yang nyaris tidak bisa menutupi beberapa bagian vitalnya. Namun, pemandangan dadanya cukup terbuka, hampir memperlihatkan setengah dari dadanya. Tulang selangkanya yang indah dan lehernya yang ramping juga terlihat jelas, dan kedua kakinya yang indah berwarna putih dan mempesona. Gaunnya dipotong lurus ke pantatnya, memungkinkan seseorang untuk dengan mudah melihat pemandangan indah di dalamnya. Tetapi itu juga tidak terlihat, menyebabkan hati seseorang gatal. Baru saja, ketika dia mendengar suara malas namun menawan itu, Yang Kai sudah siap secara mental, mengetahui bahwa Bei Limo pasti akan menggodanya. Jika seorang wanita ingin menggodanya, tubuhnya akan menjadi aset terbaik. Selain itu, dengan statusnya sebagai salah satu dari 12 Saint Iblis, dia pasti akan mampu membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkannya, menyebabkan darahnya mendidih dan emosinya menjadi tidak terkendali. Tetapi ketika dia melihat adegan ini, Yang Kai masih agak terkejut. Orang ini benar-benar terlalu murah hati. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang Demon Saint. Apakah tidak apa-apa bagi kamu untuk mengenakan gaun yang memalukan seperti itu? Jika kamu ingin memakainya, kamu harus memakainya secara diam-diam. Saya dan Baiya sama-sama laki-laki. Bahkan seorang sucubus seperti Yuru Meng belum pernah mengenakan pakaian seperti ini sebelumnya. Jika Bei Limo yang dia temui terakhir kali adalah kontradiksi antara kemurnian dan pesona, maka pada saat ini, dia benar-benar menawan. Setiap bagian tubuhnya sangat menggoda. Ini membuat Yang Kai bertanya-tanya apakah orang di depannya adalah Bei Limo yang murni dan polos yang dia lihat terakhir kali. Jika hanya ini yang ada, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi wanita ini dikelilingi oleh 4 atau 5 wanita lain, yang semuanya sangat cantik, masing-masing mengenakan kerudung tipis yang menyembunyikan sosok anggun mereka. Pada saat ini, kepala Bei Limo sedang beristirahat di paha ramping seorang wanita. Kepala wanita itu menunduk saat dia dengan lembut menghembuskan napas lemah dari bibir merahnya, menyapu daun telinga dan leher Bei Limo inci demi inci, menyebabkan Bei Limo menyipitkan matanya dan mendengus lembut. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa ini adalah suara samar yang dia dengar di luar. Di sisi lain sofa empuk duduk seorang wanita. Tangannya yang indah dengan lembut membelai paha Bei Limo seolah-olah dia sedang bermain dengan karya seni yang paling indah di dunia. Gerakannya hati-hati dan ekspresinya gembira. Yang Kai melihat dengan matanya sendiri bahwa dia telah meletakkan tangannya di paha Bei Limo. 3 wanita yang tersisa berkumpul di sekelilingnya. Baik membelai bagian sensitifnya atau menjilat daun telinganya. Mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Demon Saint ini. Setiap tindakan mereka, ditambah dengan suara samar di ruangan itu, hampir merupakan puncak rayuan. Meskipun Yang Kai sudah siap secara mental, pemandangan di depannya seperti sambaran petir, menyebabkan dia kehilangan fokus dan tenggorokannya kering. Dia berpikir dalam hati, kamu benar-benar melemparkan dirimu ke rahim yang salah. Kamu seharusnya menjadi sucubus. Yuru Meng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kamu. Jika kamu berani menghina sucubus, mengapa kamu tidak menemukan beberapa pria? Apa gunanya memiliki beberapa wanita di sini? Memutar kepalanya untuk melirik Baiya, Yang Kai melihat bahwa orang ini menundukkan kepalanya. Mata dan hidungnya diturunkan seolah-olah dia adalah seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Yang Kai mencibir di dalam hatinya. Mengetahui bahwa orang ini tidak punya nyali untuk melihat hal-hal ini. Mengetahui niat Bei Limo, tidak peduli seberapa mengejutkan adegan ini, Yang Kai dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Terbatuk ringan, dan berkata, Yang Kai menyapa Yang Mulia. Bei Limo menutup telinga terhadap ini. Tidak tahu apakah dia mencoba menempatkan Yang Kai di tempatnya, atau jika dia sengaja mencoba meninggalkannya di sini. Tetapi di bawah bimbingan para wanita ini, dia masih mendengus ringan. Yang Kai berteriak lagi.
dengan sengaja mengedarkan kaisar Qi-nya kali ini, menyebabkan dinding es di sekitarnya bergetar. Tindakan ini menyebabkan wanita lain memelototinya dengan marah. Dan bahkan dahi Baiya berkeringat saat dia diam-diam mengulurkan tangan dan menarik lengan bajunya. Yang Kai tersenyum. Karena Sein memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan mengganggu kamu lebih jauh. Ketika Sein itu bebas, raja ini akan datang dan berkunjung. Mengatakan demikian, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Awalnya, wanita ini adalah orang yang membutuhkan bantuan Yang Kai. Jadi dia berlari ke sisi Cloud Shadow dan memaksa keturunan jiwa Yu Rumeng untuk muncul dan bernegosiasi dengannya. Kali ini, Yang Kai berlari untuk membantunya. Tetapi dia sengaja bertindak tidak baik dan Yang Kai tidak mau repot untuk melayaninya. Jika bukan karena kekuatannya lebih rendah dari miliknya, Yang Kai sudah lama membalikkan istana es ini. Kamu ingin pergi setelah datang ke sini. Di sofa empuk, Bailey Mo akhirnya membuka matanya. Jika Yang Kai benar-benar pergi, dia pasti akan tertutup debu. Yang Kai berhenti sejenak sebelum menoleh ke belakang dan berkata, melihat Yang Mulia cukup sibuk, saya benar-benar tidak ingin mengganggu kamu. Apalagi yang bisa saya lakukan? Bailey Mo dengan dingin mendengus. Begitu besar temperamennya. Apakah Yu Rumeng tidak mengajarimu aturan wilayah iblis? Yang Kai memutar matanya dan mengarahkan hidungnya ke langit. Itu saja yang harus saya katakan. Jika Sein tidak menyukai saya, mohon permisi. Kelancangan. Sebelum Bailey Mo bisa mengatakan apa-apa, seorang wanita di sebelahnya tiba-tiba berteriak. Demonic Qi-nya melonjak. Baru saat itulah Yang Kai menyadari bahwa wanita ini adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Yang Kai meliriknya tetapi tidak menganggapnya serius. Malah menoleh ke Bailey Mo dan berkata, kamu perlu mengerti bahwa bukan aku yang ingin datang ke sini. Kamulah yang mengundangku ke sini. The Saint Venerable bahkan tidak memiliki sopan santun dasar untuk memperlakukan tamunya. Jadi mengapa raja ini harus tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri? Tolong izinkan saya untuk kembali ke benua Cloud Shadow. Keringat dingin di dahi Baiya semakin meningkat saat dia berbisik. Saudara Yang Mulia tidak bermaksud meremehkanmu. Hanya saja setiap hari saat ini. Bailey Mo melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menjelaskan. Dia benar, senior ini memang mengabaikannya. Mengatakan demikian, dia melirik ke samping. Ketika Raja Iblis perempuan yang baru saja memarahi Yang Kai melihat ini, dia dengan cepat mengambil kursi dari samping dan meletakkannya di seberang sofa empuk. Bailey Mo tidak bergerak dan hanya berkata kepada Yang Kai, duduk. Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum berjalan dan duduk. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa pergi. Jika dia terus mengganggu Bailey Mo, dia pasti akan membuatnya marah dan dia tidak akan bisa mundur. Melihat ini, Baiya tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Mulia, saudara yang telah tiba, bawahan ini akan pergi duluan. Pergi. Bailey Mo menutup matanya lagi dan berkata dengan ringan. Baru kemudian Baiya menundukkan kepalanya dan mundur, meninggalkan ruangan sebelum berbalik dan berjalan pergi. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan istana es dan terbang dalam seberkas cahaya, merasa agak cemas. Ketika Yin menyadari bahwa dia telah keluar, dan Yang Kai tidak terlihat, dia segera menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dan menangkupkan tangannya. Tuan Baiya, bolehkah saya bertanya kepada Raja Agung saya? Pergilah. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang kuat menyapu suara itu ke samping dan melesat seperti kilat. Yin terkejut. Dan baru sekarang dia merasakan ketakutan yang tersisa. Meskipun dia tidak tahu mengapa Baiya sangat marah. Jelas ada yang salah dengan keadaan Baiya sekarang. Matanya benar-benar merah. Dan cara dia memandangnya dipenuhi dengan keinginan yang jelas. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Baiya, dia tahu bahwa dengan kultivasi Baiya yang kuat, bahkan jika dia memiliki semacam keinginan untuk wanita, dia tidak akan menunjukkannya dengan jelas. Selain itu, dia pasti tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Jadi dia tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu padanya. Apa yang sedang terjadi? Yin tampak bingung. 100 kilometer jauhnya dari Istana Es, ada sebuah kota besar, seperti kota suci benua hantu, kota suci benua Proud Snow. Baiya hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tempat ini sebelum dia bergegas ke rumahnya sendiri.
Menyapu Divine Sense-nya di atasnya. Dia langsung pergi ke kediaman selir favoritnya dan menendang pintu hingga terbuka. Selir itu saat ini sedang berdandan di depan cermin ketika dia tiba-tiba mendengar suara gerakan dan menjadi marah. Namun, ketika dia melihat siapa itu, dia segera tersenyum dan berdiri. "Tuan, mengapa kamu datang?" Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia dijemput oleh Baiya dan dilemparkan ke tempat tidur besar, menyebabkan dia berteriak ketakutan. Pada saat berikutnya, dia merasakan sepasang tangan besar bergerak di sekitar tubuhnya, merobek gaunnya. Sesaat kemudian, suara manis terdengar dari ruangan. 2 jam kemudian, selir ini tertidur nyenyak. Tetapi bahkan lebih banyak wanita berjalan masuk dari luar. Di tempat tidur, Baiya tampaknya sudah gila. Tidak menunjukkan sedikit pun kasih sayang lembut untuk jenis kelamin yang lebih adil. Menunjukkan semangat kepahlawanannya saat ia bergegas maju, membiarkan selusin selir yang tinggal di rumah ini untuk menikmati kehidupan. Kesenangan. Tidak sampai 1 hari kemudian Baiya merasakan panas di tubuhnya perlahan menghilang. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke tempat tidur. Dia melihat lebih dari selusin tubuh indah, yang masing-masingnya kurang lebih ditutupi memar ungu. Yang semuanya tidak diragukan lagi adalah karyanya. Sambil menghela nafas ringan, dia berdiri dan menyapu spray, menutupi tubuh tempat tidur yang memikat. Berjalan ke jendela, dia melihat ke arah istana es, ekspresi ketakutan yang masih ada di matanya. Bahkan dia, seorang half saint, tidak mampu menahan tekanan ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Yang Kai sekarang. Mungkin dia sudah mati di perut seorang wanita. Di istana es, tepat setelah Baiya pergi, Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti pikirannya. Ini menyebabkan dia berkedip beberapa kali sebelum menjadi marah. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia tahu bahwa dia pasti telah jatuh ke dalam perangkap barusan. Mungkin itu adalah teknik rahasia, atau mungkin itu semacam obat. Tetapi kemungkinan itu terkait dengan jiwa. Itulah sebabnya efek pembersihan jiwa lotus pemanasan jiwa telah diaktifkan. Teknik rahasia atau obat yang memungkinkannya menggunakan efek pembersihan jiwa dari teratai pemanasan jiwa tanpa dia sadari jelas bukan masalah kecil. Ditambah dengan sensasi halus yang dia rasakan barusan, Yang Kai hampir bisa memastikan bahwa itu pasti jenis teknik menyihir atau afrodisiak. Efeknya tidak diragukan lagi untuk membangkitkan emosinya. Dan dari kelihatannya, kemungkinan terakhir cukup tinggi. Bersambung.